Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifa Zahra Wahyudi dengan akhiran NIM 1001. Izin untuk mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu tentang teori female gaze, analisis representasi perempuan dalam film The Devil's Wear Prada. Daftar isi meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Film sebagai media yang mengkritisi realita berperan penting dalam membuka ruang refleksi sosial dan budaya di tengah masyarakat. Melalui narasi, visual, dan simbol sinematik, film mampu menyuarakan isu-isu di tengah masyarakat seperti ketidakadilan, kemiskinan, diskriminasi, hingga penyalahgunaan kekuasaan. Film seperti The Devil's Wear Prada secara harus mengkritisi realita seperti budaya kerja modern, standar kecantikan, dinamika kekuasaan di dunia kerja, serta perempuan dalam aspek kekuasaan. Jadi meskipun dibalut dalam format film komedi drama yang ringan, film ini secara efektif menyampaikan kritik terhadap realitas sosial dan profesional yang masih sangat relevan hingga hari ini. Identifikasi masalahnya, yang pertama, penerapan female gaze dalam film ini masih terpengaruh oleh male gaze atau tidak. Dan yang kedua, gambaran kekuatan, dinamika, dan perspektif perempuan dalam industri fashion. Yang terakhir, karakter perempuan dalam film ini dapat ditampilkan dengan sudut pandang yang membebaskan, namun juga berpotensi masih terjebak dalam stereotip tertentu. Rumusan masalah ini meliputi yang pertama, apakah penerapan female gaze di film ini masih dipengaruhi oleh male gaze, dan yang kedua, bagaimana perspektif perempuan dalam dunia kerja, dan terakhir, apa saja bentuk stereotip gender yang tersembunyi dalam narasi film The Devil Wears Prada, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi persepsi terhadap perempuan. Tujuan penelitian yang pertama, mengidentifikasi female gaze dalam film Hollywood yang berjudul The Devil Wears Prada. Yang kedua, memahami konsep female gaze. Yang ketiga, mengetahui perspektif perempuan dalam dunia kerja. Manfaat penelitiannya yang pertama yaitu memberikan kontribusi dalam analisis representasi perempuan di media massa, khususnya film sebagai bentuk refleksi budaya populer. Yang kedua, meningkatkan isu-isu gender dalam stereotip yang tersembunyi di balik narasi populer film. Yang ketiga, mendorong diskusi publik mengenai peran dan posisi perempuan dalam menyatakan dalam masyarakat kontemporer. Tinjauan pustaka, konsep female gaze muncul sebagai respons terhadap male gaze yang diperkenalkan oleh Laura Mulvey dalam esainya Visual Pleasure and Narrative Cinema. Jika male gaze menempatkan perempuan sebagai objek visual dari pandangan lelaki, maka female gaze menawarkan sudut pandang perempuan baik sebagai subjek maupun pencipta narasi. Menurut Kaplan, female gaze tidak sekedar membalik posisi laki-laki dan perempuan dalam narasi visual, tetapi berupaya menghadirkan pengalaman perempuan secara lebih otentik dalam representasi media. Tinjauan pustaka yang lainnya, representasi perempuan dalam film menjadi objek kajian dalam studi media dan kajian gender. Menurut Butler 1990, identitas gender adalah hasil konstruksi sosial dan performatif. Film sebagai produksi budaya memegang peran penting dalam membentuk serta mereproduksi citra perempuan. Yang kedua, film The Devil's Wear Prada dan narasi perempuan. The Devil Wears Prada yang disutradarai oleh David Frankel dan diadaptasi dari novel karya Lauren Weisberger merupakan salah satu film populer yang menampilkan karakter perempuan kuat dalam dunia kerja. Tokoh Miranda dan Andy merepresentasikan dua generasi dan pendekatan yang berbeda terhadap karir dan identitas serta kekuasaan. Yang ketiga adalah penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian yang saya temukan dan relevan dengan penelitian ini, antara lainnya adalah Savitri tahun 2018, representasi perempuan dalam film Hollywood, kajian gender dan ideologi yang menunjukkan bagaimana perempuan seringkali direpresentasikan melalui lensa laki-laki,
bahkan dalam film yang tampak female lead. Yang kedua, Olivia Vrindia tahun 2023 mengkaji film Portrait de la Jeune Fille en Feu karya Céline Sciamma dengan fokus pada subjektivitas perempuan melalui lensa female gaze. Menurut Iris Bray, film ini menggambarkan perempuan sebagai subjek yang mampu menunjukkan identitasnya sebagai menentukan jalan hidupnya dan tubuhnya tidak diseksualitas. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis semiotika representasi pada film The Devil's Wear Prada. Pendekatan ini dipilih peneliti karena memungkinkan untuk menelaah makna-makna simbolik yang ada pada film ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tokoh perempuan direpresentasikan pada film The Devil's Wear Prada dari perspektif pandangan perempuan. Penelitian ini menggunakan teori representasi dari Stuart Hall sebagai kerangka analisis utama dan teori female gaze dari Laura Mulvey digunakan untuk menganalisis bagaimana perempuan digambarkan dalam film. Sumber data primer film The Devil's Wear Prada yang akan dianalisis melalui dialog, karakter, alur cerita, serta konteks sosial yang membingkai narasi, lalu data sekunder melalui artikel ilmiah, literatur pendukung mengenai teori female gaze dan teori representasi, kajian film feminis, buku-buku teori media dan representasi. Lalu teknik pengumpulan data yang saya gunakan di sini observasi teks visual. Saya akan menonton film secara berulang untuk mengidentifikasi adegan penting yang merepresentasikan karakter perempuan. Yang kedua, membaca dialog dan deskripsi adegan. Dialog dan adegan yang relevan ditranskrip untuk dianalisis makna dan simbolismenya. Yang ketiga, studi kepustakaan, mengkaji teori dan literatur yang mendukung analisis female gaze termasuk karya Laura Mulvey, Jill Soloway, dan kritikus film feminis lainnya. Penyajian dan analisis data. Yang pertama adalah analisis semiotika, menguraikan makna tanda visual seperti kostum, ekspresi wajah, dan gestur dan simbol dalam film. Yang kedua, analisis naratif, menganalisis struktur cerita dan pengembangan karakter perempuan. Yang ketiga, analisis female gaze, menilai bagaimana pandangan perempuan diwujudkan, kamera, sudut pandang, pengambilan gambar, fokus naratif, dan emosi yang ditampilkan. Sekian presentasi penelitian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.